Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi ya bareng channel aku Mak Rusmi. Di video kali ini aku mau share menu apa aja yang aku masak untuk jualan di kantin hari ini. Yang pertama ini tadi aku udah panaskan minyak goreng, kemudian aku mau goreng terong. Nah, aku terongnya pakai terong ungu ya. Ini dipotong kotak memanjang seperti ini. Gorengnya nggak usah terlalu sampai coklat, seperti ini saja sudah cukup. Lanjut, ini terongnya mau aku angkat dan ditiriskan dulu. Oke, lanjut, ini aku mau siapkan wajan yang lain. Pakai minyaknya, minyak bekas sisa menggoreng terong tadi. Ini masih jernih, jadi masih bisa dipakai. Setelah itu aku mau tumis 5 siung bawang merah yang sudah diiris-iris. Untuk bawangnya ini mau aku tumis sampai kecoklatan ya. Jadi nanti masakannya itu lebih harum karena bawang merahnya udah mateng. Nah, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Lanjut aku mau tambahkan bumbu halusnya. Tadi aku udah bikin bumbu halusnya. Jadi sebelum masak ini semua bahannya sudah aku siapkan. Bumbu halusnya terdiri dari 3 siung bawang putih dan 10 buah cabai merah keriting atau cabai merah yang kecil-kecil panjang itu teman-teman. Kemudian ini kita masak sampai kandungan air dari bumbu cabenya itu habis, karena tadi aku blendernya kan pakai air. Nah, ini setelah setengah matang, kemudian mau aku tambahkan garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Nah, ini lanjut aku masak lagi sampai bumbunya tanak. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, bumbunya itu sudah tanak, aroma harum dari bawang goreng dan bawang putih yang ada di bumbu halusnya itu sudah terasa. Lanjut kita masukkan terong yang sudah digoreng tadi. Kemudian ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nggak usah terlalu lama untuk proses masaknya karena terong dan bumbunya juga sudah mateng. Ini dia menu pertama hari ini, terong balado. Menu yang super simple ya. Oke, lanjut ke menu kedua ya teman-teman. Tadi aku udah motong-motong 5 ikat genjer. Nah, ini genjernya tadi aku taburi kurang lebih 2 sendok makan garam ya, lumayan banyak. Tujuannya agar getah-getah yang ada di genjer itu keluar. Nah, ini lanjut mau aku cuci bersih. Nyucinya minimal 3 kali ya, sambil diremas-remas biar getahnya itu benar-benar habis dan tidak terlalu asin nantinya. Kemudian ini aku mau numis bumbunya. Untuk bumbunya itu simple ya teman-teman. Di sini aku numis bawang merah dan bawang bombay. Untuk bawang merahnya itu aku pakai sekitar 5 siung dan bawang bombaynya itu hanya setengah potong saja. Ini ditumis sampai harum dan layu, cenderung kecoklatan ya. Jadi bawang-bawangannya itu lebih harum. Seperti ini sudah cukup teman-teman. Kemudian aku tambahkan kurang lebih ini 1 sendok teh terasi. Untuk terasinya ini sebenarnya udah aku goreng. Jadi aku udah punya stok terasi goreng. Lanjut kemudian tambahkan bumbu halus. Ini aku pakai
2 siung bawang putih, dan 5 buah cabai merah keriting. Lanjut aja kita masak. Kalau masak bumbu halus gini harus benar-benar tanak ya, biar dia nggak bau langu. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kandungan airnya sudah habis dari bumbu halusnya, dan minyaknya juga udah kelihatan keluar. Kemudian tambahkan genjer yang sudah dicuci bersih tadi. Aku kalau masak genjer itu nggak pernah direbus dulu ya. Cukup dimarinasi pakai garam, didiamkan sekitar 15 menit sampai air getah dari genjernya itu keluar. Nah, setelah itu baru dicuci bersih. Insya Allah kalau caranya seperti itu, genjer yang kita masak itu nggak akan pahit ya. Nah, ini kemudian lanjut aja, genjernya kita masak, diaduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Aku mau tambahkan sedikit air, ini kurang lebih cuman pakai 300 ml, yang penting dia basah aja. Nah, ini lanjut diaduk. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Kemudian ini diaduk lagi biar bumbu, seasoning, dan genjernya itu tercampur merata. Kemudian ini kita tutup rapat dan dimasak selama 2-3 menit saja, jangan lebih, biar dia nggak overcook, jadinya genjernya lembek. Nah, ini dia menu kedua yang super simple juga, tumis genjer. Warnanya tetap hijau cantik dan rasanya juga nggak pahit. Nah, ini dia, lanjut, habis ini kita masak menu selanjutnya. Untuk lauknya biasanya di kantin itu ada yang minta telur goreng, ayam maupun ikan ya. Nah, hari ini aku mau goreng ikan aja. Ikannya tadi sudah aku marinasi pakai bumbu racik dan ditambahkan 1 sendok tepung. Supaya nanti begitu digoreng itu dia nggak meledak-ledak ya, karena aku nggak tambahin tepung ke minyaknya. Jadi langsung ditambahkan ke marinasi ikannya. Nah, ini lanjut mau aku goreng dulu ikannya. Kalau goreng ikan tuh pastikan minyaknya sudah panas ya, jadi ikannya nggak lengket di wajan atau lengket satu sama lain. Ikan patin ini termasuk ikan yang berdaging ya teman-teman. Jadi di dalam dagingnya itu nggak banyak tulang, dia hanya ada 1 tulang inti di bagian tengah. Cocok banget ini kalau untuk lauk, mau digoreng, disayur, ataupun dibakar itu makanya enak. Karena tulangnya yaitu cuman sedikit di bagian tengah. Jadi dia itu full daging pokoknya. Nah, ini patinya udah setengah mateng, lanjut kita balik dulu biar lebih matang merata. Nah, ini patinya sudah mateng, lanjut mau aku angkat dulu. Ini goreng patinya aku lanjut di kantin ya, karena tadi itu nggak sempat, suami nelpon harus buru-buru ke kantin. Jadi masaknya dilanjut di kantin. Nah, menu selanjutnya aku mau bikin yang berkuah-kuah. Ini tadi aku udah didihkan air. Setelah itu mau aku tambahkan 2 buah wortel yang sudah dipotong-potong. Untuk potongan itu bisa disesuaikan selera ya. Kemudian tambahkan 100 gram kembang tahu yang sudah dipotong-potong. Untuk bumbunya ini simple aja ya, bumbu sop pada umumnya. Tapi kalau aku itu bawang merah putihnya digoreng dulu baru diulek seperti ini. Dan ini enggak aku goreng lagi ya karena sudah mateng. Lanjut aja langsung dimasukkan ke air yang sudah mendidih. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian mau aku aduk rata supaya bumbu yang menggumpal di bawah itu bisa bercampur. Aku tadi juga sudah masukin daging ayam ya, cuman tidak terekam. Ini daging ayamnya juga sudah mateng. Terakhir baru kita masukkan potongan kubis yang sudah diiris. Sayur sop kalau pakai kubis itu menurut aku jadi lebih enak ya, karena ada tekstur krenyes-krenyes dari daun sop, manis gitu ya.
Kemudian tambahkan kaldu bubuk, tambahkan juga garam dan gula pasir. Nah, ini sayur sopnya sudah mateng ya, kubisnya juga udah mateng. Terakhir, biar lebih seger, tambahkan irisan bawang daun dan daun seledri. Ini terakhir aja. Kemudian aku mau tambahkan juga taburan bawang goreng. Nah, sudah jadi sayur sop simple hari ini. Nah, ini dia ya teman-teman, menuku hari ini ada terong balado, sayur sop, tumis genjer, dan patin goreng. Selesai masak, aku lanjut mau langsung sarapan. Nah, aku pinginnya makan yang berkuah-kuah aja. Jadi aku mau sarapan pakai sayur sopnya. Aku tuh kalau makan sayur sop paling seneng pakai sambal kecap ya. Jadi cabe sama kecap diulek. Nah, ditaruh di sayur sopnya gini. Seger banget teman-teman. Mari kita makan guys. Ini yang seger-seger tuh, enak banget kalau makan sop pakai sambal kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ayamnya guys, daging ayamnya empuk banget guys. Kalau aku tuh suka kalau makan ayam di sop tuh dagingnya jadi empuk. Nah, pedas guys. Mantap. Dari bakso Apa alat yang? Dari melon.